Cinta Gadis Desa Part 2. Ternyata dia. Aku juga tidak tahu, katanya ingin bertemu ayah, ada tugas dari kantornya. Setelah mendengar ucapan Dewi, Pak Yanto segera keluar. Pak Yanto sudah tahu bahwa akan ada anak dari yang punya kebun akan datang ke rumahnya. Rio adalah anak dari pengusaha nomor 1 di kota Surabaya, namun Rio selalu bersikap rendah hati dan sederhana. Pak Yanto pun langsung keluar dan menemui Rio. Selamat siang Pak, sapa Rio. Siang Den Rio, Pak Yanto menjawab sapaan Rio. Pak jangan panggil saya Den ya. Kenapa Den? Pak Yanto merasa heran. Begini Pak, saya tidak suka dengan panggilan Den, Bapak boleh panggil saya Rio saja. Rio mencoba menjelaskan pada Pak Yanto. Tapi Den, gak ada tapi-tapian. Satu hal lagi Pak, jangan bagi tahu identitas saya pada siapapun, ucap Rio dengan tegas. Baik Den, baik Rio. Pak Yanto gugup karena belum terbiasa memanggil anak dari bosnya itu dengan sebutan Rio. Nah, ini kan enak didengar Pak, Rio sambil tersenyum. Oh ya, silahkan masuk nak Rio. Baik Pak, terima kasih. Mereka pun berjalan masuk ke dalam rumah di mana Dewi dan ibunya berada di ruang tamu. Melihat keakraban ayahnya dengan pemuda itu, Dewi pun cemberut. Siapa sih cowok ini kok akrab banget dengan ayah, keluhnya Dewi. Bu, Dewi, kenalkan ini nak Rio, utusan dari Tuan Hadi Nugroho yang punya kebun yang kita jaga itu. Oh ini Pak yang Bapak bilang kemarin bahwa akan ada utusan dari Bapak Hadi? Ya Bu, jawab Pak Yanto. Rio pun menjulurkan tangannya. Setelah dikenalkan oleh Pak Yanto pada istri dan anaknya, Rio kaget dan tercengang karena Dewi tidak menerima salam perkenalannya. Dewi hanya menatap dan berkata, nama saya Dewi. Sombong banget cewek ini, gumam Rio. Melihat Rio yang bengong, Ibu Nani pun mengerti. Nah Rio silahkan duduk nak, maaf ya tempatnya seperti ini, maklum ini di desa. Rio pun segera sadar mendengar sapaan dari Ibu Nani. Terima kasih Bu. Gak apa-apa Bu, rumah Rio sama seperti ini, jawab Rio dengan ramah. Saat Rio dan kedua orang tua Dewi duduk, Dewi langsung ke belakang, karena di desanya anak gadis tidak baik menemani tamu. Di desa terpencil ini memang masih kental dengan adat budaya di kalangan pemuda-pemudanya. Walaupun sudah zaman modern, mereka tetap menjaga sopan santun di kehidupan sehari-hari. Nak Rio terusin ngobrol dengan Bapak ya, Ibu mau ke belakang dulu. Baik Bu, Rio menjawab. Nak Rio minum kopi apa teh? Bu Nani bertanya pada Rio sebelum ke belakang. Gak usah repot-repot Bu, jawab Rio. Gak repot kok nak, ayo mau kopi apa teh? Kopi aja Bu. Oke. Bu Nani pun langsung ke belakang, menuju dapur untuk membuatkan minuman tamunya. Berselang berapa menit kemudian, Dewi pun keluar dari kamarnya untuk membantu ibunya nyuci piring. Bu, siapa sih orang itu? Tanya Dewi. Dia tamu kita yang akan menginap di sini nak, jawab ibunya. Apa dia mau tinggal di sini? Dewi pun kaget. Ya, kenapa kamu kaget begitu nak? Gak apa-apa Bu, beneran gak apa-apa. Dewi salah tingkah. Ibunya heran. Ada apa dengan anak ini kok aneh banget dalam batinya. Ya udah kamu cepat buatin kopi untuk Rio, Ibu mau nyuci piring dulu. Gak mau ah, Ibu aja yang buatin, aku yang nyuci piring saja. Sudah, cepat buatin aja, tegas ibunya. Dewi pun terpaksa, karena Dewi tidak berani melawan ibunya. Baiklah Bu, Dewi menjawab dengan malas. Jangan lemes gitu, nanti kopinya tidak enak, ibunya meledek Dewi. Ah Ibu nih, Dewi pun langsung membuatkan kopi untuk Rio. Rio dan Pak Yanto kelihatannya asik banget ngobrolnya. Pak Yanto sudah tidak canggung lagi ngobrol dengan Rio, yang notabene-nya anak dari bos besarnya.
Nak Rio nanti tinggal di sini saja, biar ibu yang siapkan kamar untuk Nak Rio, kata Pak Yanto. Gak usah Pak, gak usah repot-repot, nanti Rio akan cari hotel saja di sekitar sini. Hahaha. Pak Yanto ketawa ketika mendengar jawaban Rio. Kenapa ketawa Pak? Rio heran. Di sini bukan kota Nak, tidak ada hotel yang dekat. Ada sih tapi jauh di kota, jawab Pak Yanto. Berapa jam Pak dari sini, tanya Rio. Kurang lebih 1 jaman dari sini Nak, jawab Pak Yanto sambil terayum. Ketika Pak Yanto dan Rio sedang asyik ngobrol, tiba-tiba Dewi datang membawa kopi dari arah dapur. Ayah, ini minumannya. Dewi pun mengambil 2 gelas kopi yang dibawanya. Cantik juga cewek ini. Tapi sayang cewek ini sangat barbar, batin Rio. Nak Rio, ayo diminum kopinya, Pak Yanto menyapanya. Baik Pak. Rio gugup karena dari tadi melamun. Ayah, saya ke belakang dulu ya, kata Dewi. Iya, jawab ayahnya pada Dewi. Dewi langsung berjalan menuju dapur. Dewi mengerutu. Dasar cowok jahat, sok baik di depan ayah. Ibunya yang ada di dapur mendengar kerutuhan Dewi. Ada apa wi, siapa yang kamu maksud, tanda tanya. Gak ada apa-apa kok Bu, ayo, jangan bohong pada ibu. Anu Bu, itu tuh, Dewi gugup. Itu apa Nak Rio maksud kamu? Iya dia, ibunya heran karena setaunya Dewi dan Rio tidak saling mengenal. Hust, kamu ini jangan ngomong sembarangan, gak enak kalau didengar oleh Rio. Gak sembarangan kok Bu, emang dia jahat. Emangnya kamu kenal dengan dia? Ibunya semakin heran. Gak kenal kok Bu, jawabnya. Terus kamu tahu dari mana kalau dia jahat, tanya ibunya. Bu, ibu tahu kan tadi pagi saya pulangnya terlambat, kata Dewi. Semua itu gara-gara dia tuh yang nabrak Dewi tadi pagi. Dewi pun menceritakan kejadian tadi pagi dengan detail pada ibunya. Mungkin Rio tidak sengaja menabrak Muna. Ibu nih walaupun gak sengaja sakit loh Bu, keluhnya Dewi. Ya sudah, kamu cepat mandi dan makan siang, jangan terlalu negatif sama orang. Ya Bu. Dewi pun langsung masuk ke kamarnya. Ibu nih malah membela orang daripada anaknya sendiri. Dewi mengeluh dalam kamarnya. Sadar dari lamunannya, Dewi pun bergegas mandi dan sholat zuhur. Waktu sudah mulai sore, sedangkan Pak Yanto dan Rio masih asik ngobrol berdua. Pak Yanto menceritakan pengalamannya menjaga kebun orang tuanya. Rio pun dengan senang hati mendengar cerita Pak Yanto, karena sebenarnya kedatangan Rio ke desa ini dengan tujuan belajar dengan Pak Yanto sebelum memimpin perusahaan ayahnya. Ibu Nani pura-pura batuk membuat mereka kaget dan serentak menoleh. Asyik ngobrol ya, Ibu Nani tersenyum. Ayah jangan diajak ngobrol terus, biarkan Nak Rio istirahat dulu, kamarnya sudah ibu siapkan, ngobrolnya lanjutin nanti malam. Oh gak apa-apa kok Bu, saya suka karena Bapak Yanto asik diajak ngobrol. Nak Rio, kalau kamu ngeladenin ayahnya Dewi, sampai besok kamu tidak akan istirahat, jawab Bu Nani. Hahaha. Rio dan Pak Yanto tertawa ketika mereka asik tertawa. Dewi pun keluar. Ayah, Dewi keluar dulu ya. Pak Yanto menoleh. Mau kemana kamu, tanyanya. Mau ngambil motor di bengkel yang tadi pagi ditabrak orang, jawab Dewi sambil melirik ke Rio. Rio pun diam karena lirikan Dewi itu sangat mengintimidasinya. Sekarang jam berapa, katanya? Kan suruh diambil sore, tanya Pak Yanto. Sekarang udah sore ayah, dah jam 4. Pak Yanto mendesis. Tak terasa ya kita ngobrolnya sudah lama. Iya Pak, kata Rio. Begini Nak Rio, tadi pagi si Dewi disuruh pergi ke pasar sama ibunya, tapi pas di jalan katanya ditabrak orang yang nyetirnya ugal-ugalan. Mendengar ucapan Pak Yanto, Rio pun hanya bisa diam. Untung saja anak semata wayang saya tidak apa-apa dan orang itu bertanggung jawab, kalau tidak
Kalau tidak apa ayah, Ibu Nani yang sudah mengetahui bahwa yang menabrak itu adalah Rio buru-buru memotong ucapan suaminya itu. Rio pun semakin menunduk malu karena merasa bersalah. Kejadian tadi pagi itu terjadi karena keteledorannya yang mengendarai mobil tidak fokus. Dewi yang di sampingnya melihat Rio nunduk malu, merasa bahagia. Hahaha, lucu banget nih ya cowok kalau kayak gini, batin Dewi. Ah, apaan sih? Dewi pun sadar dari lamunannya. Apaan sih aku ini? Batin Dewi. Maaf Pak, kata Rio. Maaf kenapa anak Rio? Pak Yanto pun heran. Maaf Pak, sebenarnya yang menabrak Dewi anak Bapak itu saya. Apa yang menabrak Dewi? Nak Rio? Pak Yanto kaget. Benar Pak, tadi pagi saya yang menabraknya. Saya tidak sengaja, saya akan tanggung jawab kok Pak dengan anak Bapak dan juga motornya. Dewi dan ibunya terkejut, apa bertanggung jawab anak-anakku? Dalam hati Dewi, dasar cowok gila. Sedangkan Ibu Nani mendengar jawaban Rio, sangat kagum, jarang ada anak muda seperti ini. Sudah Dewi, tidak apa-apa, anggap saja ini kecelakaan, kata Pak Yanto. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Ia sudah tidak apa-apa nak Rio. Pak Yanto pun merasa segan karena orang yang dibicarakan tadi ternyata Rio, anak dari bosnya sendiri. Ya sudah, waktu dah sore nak Rio mandi dan istirahat. Baik Pak, Rio menjawabnya. Bu hantar nak Rio ke kamarnya. Rio pun berjalan mengikuti Ibu Nani menuju kamarnya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.